وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عليم حكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam, kebahagiaan nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat taufik sehingga dengan mudah kita melangkahkan kita ya hadir di majelis ta'lim guna mencari ilmu Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW demi mengharapkan ridha Allah dan ridha baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa terus kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu prihatin terhadap umatnya, yang ingin sekali kebaikan itu sampai ke tangan umatnya. Ya, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya dan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menggolong umatnya yang dibanggakan dan yang mendapatkan kebaikan, tentunya kebaikan umum dan kebaikan khusus dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya para habaib kita, para tetangga, para penuntut ilmu yang tulus, ya, untuk khusus kepada Muhtaram Habib Saleh Syahab yang telah membuka majelis kita dengan aneka ragam zikir dan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah ini menambahkan keberkahan dan kesempurnaan majelis kita. Ada zikir, ada ilmu, dan zikir dan ilmu ibarat dua sayap, ya, bagi seorang mukmin untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini giliran Al-Fakir melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'wah At-Tammah wa Tazkirah Al-'Ammah karya Al-Habib Al-Imam Al-'Arif Billah Al-'Alim Al-'Allamah Qutbud Da'wah wa Irsyad wa Qutbul Ibad wa Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib. Sebagaimana anak katakan seringkali tatkala membaca kitab ini, secara umum kitab ini bicara tentang ajakan dari Habib Al-Haddad yang diarahkan kepada siapapun di antara kita, terutama para pembaca, ya, diajak ke jalan Allah, meraih keridhaan Allah. Semua dakwah sifatnya ajakan ke jalan Allah. Nah, perilaku di dalam meraih ridhonya Allah, ya, itu beraneka ragam macamnya. Ada yang berupa tindakan, ada yang berupa menahan tindakan, ya, tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, dilarang. Ya, dari sekian banyaknya itu, ya, ada yang perlu ditekankan, ada yang perlu diprioritaskan. Iya, ada. Nah, itu disesuaikan dengan status kita masing-masing. Setiap orang punya status sosial yang berbeda. Ada pedagang, ada pejabat,
dalam keluarga ada yang sebagai pengikut, dan ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, itu semuanya diajak, dan semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Hatta yang kafir itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma dibahasakan umat dakwah. Kalau kita yang sudah mukmin, berarti disebut umat al-ijabah. Ya, jadi semuanya adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diajak. Jadi salah tatkala ada orang merasa udah dibiarin. Apa namanya, agamanya harus diusik-usik. Ar-ridha bil kufur kufur. Ridha terhadap kekufuran adalah kekufuran itu sendiri. Hati-hati. Toleransi bukan itu maknanya. Artinya kita berkawan, kita nggak usik dia, nggak mengganggu dia, tapi hati ingin mengajak dia ke jalan benar dengan cara yang terbaik, ya kan? Dengan cara yang terbaik. Walaupun itu sifatnya bercanda, saya doain kamu insya Allah bisa masuk Islam. Jadi di surga ini bangun aneh. Iya, hasilnya kan begitu. Ente kan punya surga, anak punya surga. Ya, surga versi ente, versi aneh kan. Ya, masing-masing punya keyakinan, tapi anak pengen satu surga. Anak doain biar ente bisa masuk Islam. Cil, bercanda, dari mulai singgung, diskusi aja. Nabi Muhammad SAW ya nggak segan-segan. Ya padahal saat itu kekuatan umat Islam masih kecil, tapi nggak segan-segan ngirim surat ke pimpinan imperium besar saat itu, Romawi, Kekaisaran Persia, itu dikirim surat Nabi Muhammad SAW, diajak. Nah begitu. Jadi dakwah ini tetap wajib. Jangan bilang toleransi terus dakwah hilang, enggak. Mereka ajak dia misionaris untuk mengajak orang-orang ke agama mereka. Ini adalah bagian dari inti ajaran agama dakwah. Ya. Nah, cuman penekanannya berbeda. Kalau kita bicara sama orang kafir, tentu kita jangan nggak bicara sholat dulu, bener gak? Kita nggak bicara zakat dulu, ya. Kita nggak bicara kewajiban-kewajiban dulu, ya. Kita bicara akidah. Kita singgung akal mereka, kita kita pancing berpikir sehatnya dan lain sebagainya. Nah, berarti kan setiap status beda-beda pandangan. Nah, kalau Anda bikin kitab ini dakwah atam, dakwah yang sifatnya menyeluruh, dibagi-bagi oleh Anda disesuaikan dengan status yang didakwahkan, yang Anda tidak. Sudah berlalu sekian status. Nah sekarang kita lagi ngebahas bagaimana cara mengajak orang yang biasa hidupnya bermaksiat, bahkan dia bisa dikatakan hampir pesimis sama keadaannya. Dia anggap ini udah bagian dari kehidupan saya begini, status saya begini, saya pelacur. Jadi gimana, ini kehidupan saya, iya, ini mata pencaharian saya, dan begitu. Nah, bagaimana cara ngajak mereka? Ya, itu kita udah berlalu juga beberapa poin. Ya, alasan mereka diantaranya apa? Oh, ini udah takdir, Haddad udah membantah, bukan begitu. Ada benarnya, tapi bukan itu yang harus dijadikan alasan. Terus alasannya, oh Allah kan baik, terus juga diampunin aneh. Itu pun juga kita udah bahas, sudah dipatahkan alasan yang biasa diutarakan oleh orang-orang yang sudah merasa diri udah terbiasa dalam maksiat. Inti terakhir pembahasan kemarin ya, juga jangan coba-coba kita ingin melakukan dosa dengan maksud anda mau tobat dari dosa tersebut. Paham nggak? Jadi pengen ngerasain yang namanya tobat dari zina misalnya. Padahal belum pernah berzina. Tapi kayak ada rasa, anak pengen coba. Tapi habis itu langsung tobat. Itu ada di antara mereka yang seperti itu. Aduh, mumpung masih muda,
mumpung masih muda, nyoba-nyobain nggak mati. Ada itu. Nah itu ditekankan adalah jangan pernah punya pikiran seperti ini, karena kita nggak tahu apa halangan yang ada di hadapan kita di saat kita melakukan perkara dosa tersebut. Katanya nggak bedanya kalau orang yang ada racun di depan mukanya, di sebelahnya ada penawar racun, ya dia pengen cobain nih racun kayak gimana ya reaksinya. Habis minum racun, langsung minum penawar. Jangan berani-berani begini katanya. Takut-takut pas lagi begini, pas lagi minum, kojotan, ketendang dia punya apa namanya, kesenggol nawarnya, akhirnya tumpah nawar, mampus. Atau pas lagi begitu udah keburu nggak sempat megang, udah keburu mampus. Nah kira-kira seperti itu. Ya intinya terakhir kemarin bahasannya, menjaga diri dari dosa lebih baik, lebih mudah ketimbang tobat dari dosa. Menjaga diri dari penyakit agar sadar sampai terkena lebih baik ketimbang penyakit itu udah ada terus kita lagi ngobat. Sebelum kena sakit gula, jaga diri, jaga makan, pantangan jangan sampai kena gula. Walaupun habis kena gula masih bisa diobat, tapi ngobatin yang udah terlanjur kena penyakit gula nggak semudah menjaga diri agar tidak kena penyakit gula. Contohnya gitu, ya. Nah, tapi ya, kalaupun ujungnya sudah terjadi, wajib kita tahu. Ya, wajib kita. Nah ini sekarang kita lagi bicara tentang ini. Ya, jadi orang yang lebih habis maksiat, jangan ngulur lagi saatnya bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Habib Al-Arifillah bin Da'wah Syahada wa Ta'ibatu Bilal Al-Haddad rahimahullah rahmatullah wa damana rabbi'ulumi wa bi'asrari biddarin amin. Kita biar ta'atta wa tadhkir al-'amah ila anqal radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa antum ajma'in. Wa'alam anna al-ijtinaba lidh-dhanb wa at-taba'ud 'anil ma'asi ashal wa aysar min at-tawbati minha ba'da al-wuqu' fiha min wujuhin katsirah. Wa qad amara Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ibadahu bit-tawbah min adh-dhunub idza waqa'u fiha wa raghabahum fi dhalika wa wa'adahum bi qabuliha fadlan minhu. ووصف نفسه بذلك في كتابه العزيز فقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوبة الآية إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Al-Habib Al-Haddad melanjutkan nasihatnya di kitab Ad-Da'wah Utama ini, mengajak orang yang bermaksiat, ya lebih khusus, ya. Selain berkata wa'alam, ketahuilah anda ijtinabil lidzam wa taba'ud 'anil ma'asi ashal wa aysar min at-tawbati minha ba'da al-wuqu' fiha min wujuhin katsirah. Ketahuilah bahwa menjaga diri dari dosa dan menjauhkan diri dari maksiat ashal wa aysar, lebih mudah dan lebih gampang minat taubati minha, daripada tobat dari maksiat tersebut ba'da al-wuqu' setelah kita melakukannya fiha. Min wujuh katsirah, dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi, dari sisi manapun dilihatnya, tetap yang namanya jaga diri dari dosa itu lebih mudah ketimbang tobat dari dosa tersebut. Ya. Wa qad amara Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya bertaubat, untuk segera bertaubat minat dzunub dari segala dosa. Ila waqa'u fiha, apabila mereka terlanjur ya khilafkah atau sengajakah mungkin sebelumnya karena kebodohan, karena kelancangan, ya diperintahkan kita tetap untuk bertobat. Ya. Selagi masih ada umur, ya itu tobat tidak akan tertutup. Waraghabahum bidzalik, agama menganjurkan dengan sangat untuk senantiasa kita bertobat, terutama yang berdosa. Wa wa'adahum bi qabuliha, dan bukan hanya memerintahkan
tapi Allah janji mengkabul taubat orang yang bertaubat. Allah perintahkan, tapi Allah janji apabila dilaksanakan perintah tersebut Allah terima. Ya, bahwa ada bikabulnya, fadlan minhu, sebagai bentuk karunia darinya. Ini kemurahan hati Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada paksaan. Itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada keharusan. Wa wasafa fi nafsihi bidzalik, bahkan Allah mensifati dirinya ya fi kitabil aziz, di Al-Qur'an ya yang mulia, sebagai maha penerima taubat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah zat suci yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia tahu sekali apa yang kalian perbuat. Wa qala ta'ala, Allah juga mensifati dirinya ghafir, dan dialah Tuhan yang maha pengampun atas segala dosa, wa ghafir, dan menerima taubat. Ayat surat Al-Ghafir. Ghafir dan wa ghafir Hamim, wal kitabul mubin, Hamim, pokoknya ghafir dan ghafir taubat syadidul iqab bil qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya. Tsumma inna lit-taubah syara'i. Tapi sebelum kita melaksanakan taubat, perlu kita ketahui bahwa taubat itu punya syarat untuk diterima. Tsumma inna lit-taubati syara'i la tatimmu illa biha. Enggak disebut taubat kecuali dengan memenuhi persyaratan tersebut. Artinya apabila salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, apalagi semuanya, apa yang kita lakukan tidak disebut taubat. Ya. Wala tasiru ahlan li an tuqbal illa bi ijma'ih. Tidak taubat tersebut menjadi layak untuk diterima kecuali apabila terpenuhi persyaratan tersebut. Wal ityan biha ala wajhiha, dan dilaksanakan syarat-syarat tersebut sebagaimana semestinya. Fa awwalu dzalik, pertama yang harus diperhatikan, wa aulahu, dan yang paling penting di antara persyaratan yang ada itu an-nadam as-shadiq, menyesali perbuatan dengan benar-benar penyesalan. Ala ma salaf min dunya, atas apa yang berlalu dari dosa yang telah. Kalau bisa nangis, sesali, salahin diri. Allah alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW pernah bersabda, an-nadamu taubah. Rasa sesal itu adalah taubat itu sendiri. Berarti kita pahami dari hadis ini, cukup syarat taubat itu adalah menyesal. Bukti hadisnya, an-nadamu at-taubah. Nadam itu menyesal, merasa nyesal, itu merupakan taubat. Ya, ini nak mimbarul mubalaghah namanya. Ini disebutnya redaksi seperti ini penekanan, ada arti penekanan bahwa nadam itu merupakan syarat paling penting dari taubat. Sebagaimana Nabi pernah ngomong, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Bukan berarti haji itu Arafah, cukup kita melaksanakan Arafah udah bisa tercapai haji. Enggak, maksudnya di sini penekanan bahwa di antara rukun haji yang paling agung, yang paling penting adalah Arafah. Begitu juga redaksi ini sama. An-nadamu at-taubah. Penyesalan itulah taubat. Artinya nadam adalah bahagian dari syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi dan yang paling aula, yang paling penting. Al-ma'na, maknanya
bahwasanya maka diterangkan annahu idza sahha nadam wa kana sadiqan kana an yatadamman wa ijma' syara'i taubat. Maksudnya kata Haddad dari hadis ini ya, apabila sah penyesalan kita wa kana sadiqan dan tulus jujur kana an yatadamman wa ijma' syara'i, hampir saja persyaratan sudah bisa terpenuhi. Umisyarah dan di antara syarat-syaratnya juga yang harus diperhatikan an ya'zima ala an la ya'ud ila dzam alladhi taba minhu ma'ash wa an la yakuna fi hali taubati muqaddisan wa musarrar ala syai'in min adzunubi allati taba minha. Dan di antara persyaratannya adalah apa? Bertekad untuk tidak kembali lagi mengulangi perbuatan tersebut. Tekad seumur hidup, selama hidup, misal bertekad untuk tidak mengulang. Juga yang ketiga, wa an la yakuna fi hali taubat juga bisa. Saat dia mengucapkan taubat, saat dia bertekad untuk taubat dan melaksanakannya, jangan dalam keadaan masih melakukan hal tersebut. Ada orang dia lagi melakukan dosa, masih lagi dikerjain, tapi sambil dia nangis. Tapi dia mau minum, gue gak demen sebenarnya begini. Pengen lain. Aduh, buruk kecanduan, tapi gimana dong? Gue gak demen, gue nyesel, gue gak mau ngulangin lagi. Buat gak mau ngulangin lagi, minum lagi. Artinya lepas dulu tuh semua, pecahin, buang, lalu ya, nyesel, nangis, langsung bertekad untuk tidak. Ada di depannya jijik, seakan-akan kayak ngeliat sesuatu. Gak enak sama temen-temennya, misalkan gak bisa, kita belum bisa dakwah, kasih alasan apa? Nah, ada urusan macam-macam, tidur juga urusan, nggak bohong, enggak ada urusan. Paling penting terutama anak-anak muda nih adalah menjauh dari lingkungan. Terkadang orang yang paling sulit itu kalau ketemu temannya lagi yang lama, itu pasti umumnya kegoda lagi. Dulu tobat bener udah jangan tinggalin, ketemu lagi temannya, ya yakin lagi, gampang dengan alasan nggak enak dan sebagainya. Iya, jadi yang syarat yang ketiga, tinggalin. Jangan sampai malah bertobat ya, tapi dia sedang melakukan minum tapi sambil megang tasbih. Isi ngeledek nih namanya. Kalau musyawarah ala syai'in dulu ditetapkan. Nah, itu 3 persyaratan penting. Ya. Ini kalau dia antara dia dan Allah. Dosanya dosa hanya antara dia dan Allah. Tapi kalau dosanya dia juga ditambah sama dosa dia manusia, misalkan rampok, ya, nonjok, bikin bonyok orang, ya, ataupun merampas hak orang, ya, ataupun menggibah orang, ngomongin orang dan lain sebagainya, ya. Apa? Wa 'ala taib ayatan juga kepada orang yang hendak bertobat juga persyaratan yang perlu diperhatikan an yakhruja min madhalimil ibad. Dia harus membebaskan dirinya dari apa ya? Sangkutan, dari kezaliman yang pernah dia lakukan dan dia masih terikat dengan kezaliman tersebut. Allati kana zalamahu biha, ya madhalimil ibad. Dia harus melepas diri, harus bebas dari tuntutan kezalimannya yang masih ada kaitannya dengan orang yang dia pernah zalimi. Finafsi, baik terkait urusan jiwa seseorang, au irdin atau kehormatan seseorang yang dinodai, au malin ataupun harta orang. Jiwa, kehormatan dan harta. Ya, Allah telah mengharam
ya, jiwa orang mukmin, kehormatannya, hartanya haram untuk disentuh oleh orang mukmin yang lain. Ya. Wa an yubaligh fi dzalika nihayat imkan istita'a, dan upayakan semaksimal mungkin untuk bisa melepas diri dari ikatan ini sebisa mungkin. Wa an yatiya ma fatahu min faraidillah maktubah alaih min as-shalah wa zakah wa siyam wa ghairihi. Ya, dan qada apa yang bisa diqada. Ya. Berupa apa? Salat yang pernah ditinggalkan, zakat yang belum ditunaikan, puasa yang belum pernah dilaksanakan, dan yang selainnya qada dilakukan qada. Dalam mazhab Imam Syafi'i, qada salat itu wajib walaupun ditinggalkannya sengaja dulu. Misalkan tetap wajib. Soalnya ada mazhab, sebagian mazhab yang wajib diqada hanya yang lupa, tapi yang sengaja enggak wajib diqada. Dosanya udah terikat terus gitu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, hatta yang dulu pernah disengaja itu tetap diqada. Bahkan dalam fikih itu ada sedikit beban gitu. Artinya orang misalkan dia udah 20 tahun yang lalu dari semenjak balik dia nggak pernah melakukan sholat satu pun, sekarang tobat, ya kan? Nah, itu katanya kalau dalam fikih dia nggak bisa menyibukkan waktunya dengan perkara-perkara sunnah, harus ya perkara wajib dulu diselesaikan selama 20 tahun tuh dikali. Ya. Jadi sholat sunnahnya nggak diajukan, bahkan mungkin di antara mereka ada yang mengatakan nggak sah. Ya kan? Tetap harus waktunya jangan disibukkan kecuali dengan fardu yang ditinggalkan. Ada sedikit kesulitan. Al-Hayy wal-Haddad ya salah satunya di antaranya ulama yang kurang setuju dengan beban yang diberikan oleh para fuqaha. Kata Al-Hayy wal-Haddad, ente kerjain, ente goto ya semaksimal yang penting ente nggak tergolong masuk kategori orang-orang yang lalai dalam mengqadha. Habis itu ente mau laksanakan sunnah juga dengan itu nggak apa-apa. Paling gampang ya kita sholat 2 kali setiap sholat. Setiap sholat, misalnya sholat zuhur, ya orang berusaha sholat zuhur, orang pada sholat sunnah, kita mundur belakang, kita sholat zuhur. Habis itu kalau masih punya kekuatan, kita sholat sunnah lagi. Jadi setiap sholatnya didobel. Yang kedua diniatin sampai berlalu masa yang kira-kira kayaknya besar prasangka, kayaknya Anda udah menyelesaikan semua hutang saya, udah habis itu ya, insyaallah kurang-kurang dimaafin. Ya, bahkan kita punya di kalangan ulama ahli tasawuf ada keyakinan akan kemurahan Allah, ya itu bisa diberikan kepada orang yang sholat qadha di akhir Jumat bulan Ramadan. Walaupun ini secara ilmu zahir kekuatan dasar hukumnya masih lemah, tapi ini diakui oleh orang-orang ahlillah, orang-orang yang punya kedekatan sama Allah, yang punya hubungan khusus sama Allah, yang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara Syekh Abu Bakar bin Salim itu kita setiap akhir bulan Ramadan di Jumat akhir selepas sholat Jumat kita melakukan qadha sholat satu-satu, zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh, sekali aja. Tapi jangan kita ya katanya jalan keluarnya supaya nggak ada keributan, nggak ada salah paham, ya jangan kita merasa yakin bahwa sholat kita ini ya udah selesai menyelesaikan semua yang menjadi hutang kita. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas karunia-Nya, semoga dengan sholat ini ya apa yang mungkin kelupaan nggak saya laksanakan, atau mungkin apa yang mungkin pernah saya lakukan dari sholat yang kurang persyaratan, semoga dengan kebesaran dan keluasan karunia Allah, Allah tanggung semua
Karunia Allah, karunia-Nya Allah luas. Ada yang berani membatasi karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang berani. Ya Allah Maha luas karunia. Tapi tulus jangan merasa udah nyaman, merasa aman dari siksa, merasa aman dari dosa. Ya enggak. Wala yaman min makrillah ila al-qaumil zalimin atau ila al-qaumil khasirin. Ya enggak ada yang merasa aman dari azabnya Allah kecuali orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi kita tetap jangan pernah merasa aman. Ya. Nah, dari hal tersebut. Terus kita merasa khawatir, kita minta pertolongan sama Allah, minta diampuni segala dosa kita, dan semaksimal mungkin bertekad untuk sama sekali tidak melakukan dosa. Ya, ketemu orang ini. Gitu. Fa innaha la tatimu taubatuhu wa la tasir ahlan lil ghafur min Allah hatta yati bi dzalik. Karena orang tobatnya tidak akan sempurna. Tobatnya tidak akan menjadi tobat yang layak untuk dikabul oleh Allah, ya, kecuali sampai benar-benar dia memenuhi seluruh yang disebutkan tadi. Wa madha anhu waqt al-hadir akhadha fihi wa 'azama 'ala at-tadarrub hasab al-imkan wal istita'ah. Nah, kalau memang waktunya sempit buat dirinya, ya, laksanakan apa yang biasa bisa dia laksanakan dalam hal mengqadha, ya. Qadral istita'ah, qadral sebisa mungkin dan semampu mungkin. Min ghairi taswifin wa takasul, ya, tanpa harus berleha-leha alay. Intinya kita enggak lalai. Tsumma innahu la yazalu bainal khauf wal raja. Setelah itu, setelah dia sudah benar-benar melaksanakan tobat dan syarat, kita harus baik sangka Allah di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita harus khawatir, ya, karena kita takut tidak sempurna. Jadi kata Al-Hayyul Haddad, hiduplah, ya, setelah itu antara rasa harap dan cemas. Ya khaf an la tuqbal minut taubah. Kita kesini takut gak diterima taubatnya, bukan karena meragukan kedermawanannya Allah, kemurahannya Allah, tapi karena kelalaian dia di dalam mewujudkan persyaratan taubat. Ayat qiyam syara'iyah. Wa ma yalzamu fihi, apa yang wajib dilaksanakan dalam terkait taubat. Wa yarju, pada saat yang sama juga penuh harap min fadli rabbi, dari karunia Tuhannya, akan gabul taubati, akan pengkabulan taubatnya, wa ghufrana taubati, dan pengampunan dosanya, wal afwa dan dimaafkan kesalahan. Bimakhli juri, benar-benar murni dari karunia-Nya dan kemurahannya. Fa inna arhamur rahimin, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pemurah di antara para pemurah, wa akramul akramin, dan yang paling dermawan di antara para dermawan. Ya. Wa min alamat at-ta'ib as-sadiq fi taubatih, dan di antara alamat tulusnya taubat ada alamatnya. Mulazamatul huzn bil lisan, senantiasa merasa sedih dan hancur di hadapan Allah. Wa kathratul buka, sering kali nangis. Wa tadarru' wal istighfar, dan tunduk dia serta beristighfar di hadapan Allah. Nggak merasa diri suci, kotor. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang sudah dijamin pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, masih memperbaharui taubatnya setiap hari. Dan di antara amalannya nggak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah atas kesalahan yang dianggap kesalahan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena bisa jadi kesalahan yang dianggap kesalahan, perkara yang dianggap kesalahan oleh baginda Nabi di mata kita adalah kebaikan. Kok bisa begitu? Ada satu kaidah yang bunyinya begini: hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang baik terkadang nilainya adalah kejelekan bagi orang yang dekat di sisi Allah. Contoh, Habib Umar bin Kuttab al-Attas radhiyallahu ta'ala rahimahullah rahmatullah.
yang seumuran saya masih ngalamin, tinggal di Condet, nggak ada yang nggak kenal sama Abu Umar. Di antara manaqibnya, beliau setiap malam itu wajib bangun malam dan mulai bangunnya itu jam 12 teh. Artinya tidurnya itu nggak malam-malam. Awal isya habis sholat nggak lama langsung tidur. Habis itu bangun jam 12 terus tidak tidur lagi sampai subuh berjamaah. Jadi kalau lagi ada urusan ngebantu orang apa segala macam itu kayak malam biasanya sebelum subuh. Kalau ada orang keluarganya, sana familinya yang lagi ada mau takziah mau apa itu dia datang sebelum subuh untuk beberapa orang. Assalamualaikum, dapat duit, masya Allah. Ya, orang bangun malam bagus gak? Bagus gak? Bagus. Ini sekali-kali Abu Umar pernah, ya, bangun malamnya jam 1, terlambat sejam, terlambat Anak nanya, kalau kita bangun malam jam 1, keren banget kita. Waduh, keren banget udah. Wow, udah merasa jadi wali kali. Hah? Ini Habib Umar, dia nangis. Dia menganggap itu kesalahan, dosa yang beban berat buat dia. Dia nangis sampai subuh, dia gak berhenti nangis. Sampai keluarganya lihat, bertanya, ditanya, kenapa Habib nangis? Habib lambat bangun malam sejam. Lah, kalau kita, ya Allah Beb, pakai nangis. Kalau kita kan begitu. Lu itu tuh baik banget itu. Ya, hasanat tuh lah. Itu kebaikan buat orang-orang yang baik. Tapi terkadang bernilai dosa buat orang-orang yang dekat di sisi Allah. Nah, apa yang kita lihat dari Nabi Muhammad, Nabi berasa masih istighfar, masih minta ampun. Nah, masuk kategori bab ini. Jadi setiap orang di hadapan Allah akan merasa kurang aja, merasa tidak sempurna. Wali min auliyaillah kalau lagi naik derajat, ya, ibaratnya begini nih. Ini ada anak tangga nih, ya kan? Dia berdiri di anak tangga kelima, misalnya ada 10 anak tangga. Ini wali ada di anak tangga kelima. Dia naik derajat nih, naik ke anak tangga ke. Pas dia naik ke anak tangga ke-6, dia minta ampun sama Allah. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu ada di 6? Kenapa anak pernah di 5? Anak pernah ngerasain 5, itu dosa buat anak. Makanya dia minta ampun. Setiap dia naik-naik, dia minta ampun. Kenapa dia pernah ada di 5? Dan begitu seterusnya. Makanya nggak akan berhenti yang namanya minta ampun. Itu wali, itu nabi. Kita yang jelas-jelas berdosa, istighfar aja jarang. La haula wala quwwata. Insyaallah habis ini kita jadi orang baik. Amin. Insyaallah habis jadi orang baik, Allah tarik kita biar kita masuk ke orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa menjaga diri kita dari segala macam dosa. Dan kalau yang sudah berlalu dosa, kita sesali, ya kita terus mohon ampunan Allah agar diampuni dosa-dosa. Insyaallah kita tidak kuat kita dalam majelis ini, insyaallah keadaan kita bisa menjadi lebih baik. Oh, hilang amin. Ana selama jadi ada jadwal barunya, ana sebulan sekali, ana mesti selesaikan lebih cepat. Karena ada pengajian, ada permintaan pengajian sebulan sekali dimulai awal Maghrib. Jadi anak permisi sekali. Untuk saat ini anak nggak sholat bersama, ya insya Allah di minggu-minggu berikutnya ikut sholat bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna wa ij'alna mubarakan fi dinina. Ma'ahal qudri wa tawakkalna rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardhi wa fi'lan karama. Wa
المهتديون قبل أن تأتينا رسل المنون وكل رسول أنت أكرم الصدر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس يشفع وعلى آل كرام الشرف وعلى صاحب المصابيح الكبرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين